Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo, tolong jawab salamnya yang kompak. Bo, ibu-ibu yang jawab salam Abi, fa insyaallah Abi doakan semoga suaminya banyak rizkinya. Ibu-ibu yang gak jawab salam Abi doakan semoga suaminya banyak istrinya. Amin. Amin cenah. Yuk yang kompak, karena salam itu kan doa Pak. Isinya salam itu doa, makanya betapa meruginya bagi orang yang tidak menjawab salam, karena yang mendapatkan doa dan pahala itu yang jawab salam. Jawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jawab cukup satu, yang lain nggak jawab nggak dosa. Tapi yang jawab, yang dapat pahala dan dapat doa satu yang jawab. Bo, nih biar tahu masyarakat Cikondang ya, Cikondang biar tahu yang namanya salam itu. Assalamualaikum ya Rabbana ya ilahal alamin, hamba memohon ya Rabb, selamatkanlah semua hadirin yang ada di kampung Cikondang ini. Selamat lahir batin, selamat Islamnya dan imannya, selamat dari dunia sampai akhirat. Karakternya homa eta baru hiji kan ayat 3 warahmatullah wabarakatuh, tafsir warahmatullah eta artinya ya Rabbana, hamba pun memohon ya Allah agar semua yang hadir di sini ya Allah turunkan rahmatmu ya Allah, kasihi, dan pada waktunya pulang menghadapmu semua mendapat rahmatmu husnul khatimah. Ini anu katelo wabarakatuh. Naon eta wabarakatuh? Ya Rabbana, hamba pun memohon ya Allah agar semua yang hadir di sini diberikan keberkahan, barokah dina usahana, barokah dina keluargana, barokah dunia akhiratna. Makanya yang gak jawab salam ruh. Dan Abi merasa apa ya, kayak merasa nggak sebanding. Abi ngedoain ikhlas, yang didoain mah cicing aja. Wah, teruskan. Insyaallah Abi niatkan ceramahnya semoga kuat sampai subuh. Ibu-ibu kuat sampai subuh, Bu? Sombong. Yuk. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jawabnya semangat ya Bu. Awas, yang jawabnya kencang ibarat emas itu derajatnya 24 karat. Yang jawabnya sedang cuman Allah, eta 15 karat. Yang gak jawab cuman nangap doang, eta sekarat. Siap kompak jawab. Ini lebih dari 41 orang kalau di Cikondang semua memanggil Allah. Maka insya Allah khususnya yang hadir, umumnya masyarakat Cikondang akan bertabur rahmat dan barokah. Insya Allah ini Cikondang akan senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala penyakit dan musibah.
masyarakat tak usahlah pada barokah. Sabab dia belum tentu setahun sekali bersama-sama dzikir menyebut nama Allah bareng-bareng. Subhanallah, ini rahasianya luar biasa memanggil Allah. Jangan sampai kita punya rasa malu menyebut nama Allah, itu murtad hukumnya. Awas ya, kalau bisa di mall, di pasar, Allahu Akbar, biar ingatlah semua manusia ke Allah. Betul? Sampai mana tadi? Bismillahilladzi adana bil Qur'an. Itu luar biasa. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ya Rasulullah semuanya, ya Habib semua, ya Rasul, ya Habib Allah Muhammad, ibni Abdillah Muhammad, ibni Abdillah Muhammad, ibni Abdillah Muhammad, ibni Abdillah. Selang-selang ya Rasulullah, ya Habib, ya Rasulullah, ya Habib Muhammad, ibni Abdillah Muhammad, ibni Abdillah Muhammad, ibni Abdillah Muhammad, ibni Abdillah. Teng teng teng. Luar biasa, kompak. Amma ba'du, hadratal mukarramin, wabil khusus ila sayyikhina al-kiram wal muhtaram minal ulama, yang sangat-sangat abi muliakan para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, para hujjat, wabil khusus kepada para kesepuhan-kesepuhan masyarakat Cikondang. Kita doakan bersama semoga beliau-beliau senantiasa dalam lindungan Allah, amin. Dipanjangkan umurnya, dikuatkan iman dan Islamnya, istiqomah di jalan Allah, terutama pulangnya kita semua husnul khatimah. Juga tak ketinggalan kepada seluruh aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, TNI dan Polri, yang tidak habis sebutkan namanya satu persatu. Dari Bapak RT, ada Bapak RT-nya? Mana Bapak RT-nya? Alhamdulillah. Bapak RW ada? Bapak Lurah ada? Mana Pak? Alhamdulillah. Bapak Dewan ada? Mana Dewannya? Wih, Masya Allah. Pokoknya semuanya yang sangat-sangat abi muliakan, semoga senantiasa dalam cucuran rahmat dan ridha Allah. Tak ketinggalan wabil khusus dan teristimewa kepada ketua panitia penyelenggara peringatan Maulidin Nabi beserta staf, khususnya pemuda-pemuda masyarakat Cikondang, umumnya semua masyarakat Cikondang, yang mana telah malam ini telah membuktikan kebesaran cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan mengorbankan tenaganya, waktunya, materinya, tempatnya, segala-galanya. Fa insyaallah apa yang telah dikorbankan oleh masyarakat Cikondang ini semua akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, dan kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal. Tenaganya, uangnya, waktunya, materinya, hartanya, semua nanti akan dibalas oleh Allah, dan pasti
sekali lagi pasti akan diganti oleh Allah keberkahan, keuntungan dunia akhirat. Terutama nanti di kubur ketika ditimbang lebih berat kebaikannya, itu amaliyah daripada peringatan Maulidin Nabi. Amin. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir, man rabbuka man nabiyuka, masyarakat Cikondang senantiasa bisa menjawab dengan lancar keberkahan memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat nanti di padang mahsyar matahari di atas kepala, di mana la dilla illa dilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, masyarakat Cikondang senantiasa dalam naungan Allah, keberkahan dari peringatan Maulidin Nabi. Ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, di mana orang berbaca berbagai macam warna-warni, ada yang baru melangkah kecemplung. Tahu kecemplung? Jadi bahasa naon kecemplung eta? Kejebur lah gitunya. Aya deui nu karak kieu doang, brus. Aya deui pelan-pelan, brus. Aya deui nu ngesot, berbagai macam orang melewati jembatan Siratal Mustaqim. Fa insyaallah birahmatillah bisyafaati Rasulillah, masyarakat Cikondang lewat Siratal Mustaqimnya kal barqil khatif, bagaikan kilat menyambar syabrak sampai surga. Alhamdulillah. Itu semua disebabkan memperingati peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Cak Sayyidina Ali, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kendar Sayyidina Ali, man 'azzama maulidan Nabi, sahaja mengayakan peringatan Maulidin Nabi, karena sababan liqiraatihi, dengan sebab memperingati Maulidin Nabi masyarakat Cikondang bisa silaturahmi. Betul. Ini di berbagai kalangan kampung pelosok kumpul di sini, tujuannya silaturahmi. Betul. Dengan sebab ya peringatan Maulidin Nabi, masyarakat Cikondang bisa bersedekah. Tah naon eta nu di dahar jeung kita para tamu yang diberikan oleh masyarakat Cikondang ini kan tujuannya sedekah. Sababianya peringatan Maulidin Nabi, dan dengan sababia peringatan Maulidin Nabi, masyarakat Cikondang bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran yang baru saja dilantunkan oleh Qori. Betul. Dan dengan peringatan Maulidin Nabi, masyarakat Cikondang tadi baru saja bersama-sama bisa berzikir dengan tarekat yang dibawakan oleh kiai yang luar biasa. Pantas Pak, insya Allah, walaupun lingkungan Cinangka Anyar dekat pantai, dekat Gunung Krakatau, tapi selama ini alhamdulillah senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Sababiahnya tadi masih ada zikir-zikir, padahal sangat rawan sekali kita ini. Betul. Gunung Krakatau senantiasa aktif. Kalau meletus nggak ada sisa Cikondang. Betul. Serang habis semua. Orang luar sana pada ketakutan. Gimana Serang? Bagaimana Anyar? Bagaimana kita aman dengan Allah. Udah janji Allah. Fadkuruni adkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku. Ayo sebutlah namaku. Adkurkum, aku berjanji akan senantiasa menjaga kalian semua dari bahla dan musibah. Aku janji akan aku selamatkan kalian semua dari berbagai bencana dan musibah. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ta Al-Qur'an jelas. Fadhkuruni adkurkum. Kalau kalian masih berzikir kepadaku, kata Allah, adkurkum, tenang, walaupun Krakatau di depan mata, pantai di depan mata, ya kan? Subhanallah wa bihamdi. Tapi kata Allah, eta Krakatau jeung pantai kumaha aing ya aman. Alhamdulillah. 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 Ya kalau terjadi sampai terjadi kemarin ya bencana banjiran, eta sedikit peringatan. Rupanya masyarakat Cikondang dikirnya ada kendor. Subah. Karena sababan liqiraatihi, sebab peringatan Maulidin Nabi ini masyarakat Cikondang bisa ngaji dengerin ceramah. Betul.
Sababnya peringatan Maulid Nabi ini masyarakat Cikondang nanti bisa berdoa bersama. Betul. Naon cek Sayyidina Ali, la yahrujun minad dunya illa bil iman. Barang siapa nu ngayakeun peringatan Maulid Nabi, maka mereka matinya akan husnul khotimah. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau lihat hadis-hadis dalil-dalil tentang orang yang mau memperingati Maulid Nabi udah luar biasa, tidak ada keraguan. Makanya tolong Bu ya, Bo, pemuda terutama, pemuda mana? Pemuda surga, awas pertahankan peringatan Maulid Nabi ini, jangan sampai lepuh dan lapuh karena zaman dan masa. Ingat dan lihat orang tua kita dalam memperjuangkan peringatan Maulid Nabi. Kelak nanti orang tua kita meninggal semua, penerusnya adalah kita semua sebagai pemuda. Betul? Jangan sampai tergoyahkan dengan akidah-akidah yang tidak sejalan dengan kita, karena semakin tahun semakin banyak rayap-rayap yang menentang peringatan Maulid Nabi. Betul? Bu, operator tolong kalau bisa udah ceramah ini jangan bagi apa-apa dah, biar adinya lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi. Amin ya Rabbal. Kalau santapan jasad kan setiap hari kita ngurusin jasad, makan minum tidur, ngebaso seblak sarini tak nungah, tiap hari makanin jas. Wayahna ayeuna mah mikiran roh, biarkan giliran roh lagi menyantap santapannya. Karena apabila datang dua santapan, antara santapan roh dengan santapan jasad, maka yang menang adalah santapan jasad. So, ceramah mau ada kue dong. Iya. Enggak, nanti abi selawatan baru dibagi kue. Siap ya? Awas. Sok bapak lagi di rumah zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dongkap santapan jasad. Istrinya lagi goreng jengkol. Eta si harum jengkol lah ke hidung bapak. La ilaha illallah. Kira-kira inget jengkol ada? Kalah eta zikir si jengkol. Nah, makanya kita harus bisa mensiasati diri. Di saat roh lagi makan, jangan diganggu. Siap sampai subuh? Siap sampai subuh? Bo, teraskan. Jadi beruntunglah orang-orang yang mau memperingati peringatan Maulid Nabi. Karena memperingati Maulid Nabi tiada lain tiada bukan karena membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah yang telah datang ke muka bumi membawa kebenaran menerangi kegelapan. Betul. Tanpa datang Rasulullah, dunia ini jahiliyah. Tanpa datang Rasulullah, manusia di bumi ini tidak lebih dari seperti binatang. Tanpa datang Rasulullah, maka pasti semua penduduk bumi akan tersesat karena tidak ada cahaya yang menerangi bumi ini. Betul. Makanya malam ini kita semua sedang membuktikan cinta kita. Kata Rasul, man ahabbani faqad ahabballah wa man ahabballah dakhalal jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia cinta kepada Allah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka surgalah tempatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bo, yang pasti dalam peringatan Maulid Nabi ini diantaranya adalah tambih, peringatan untuk kita diri sendiri. Betul? Kita ini ada di mana, dari mana, mau kemana. Kalau kita sadar siapa sih kita ini? Kita ini sebenarnya makhluk akhirat. Karena bapak kita dan ibu kita kan orang akhirat. Betul? Ibu kita Ummina Sayyidatina Hawa, orang akhirat. Bapak kita wa abina Sayyidina Adam, orang akhirat. Diturunkan ke dunia. Nah, awas. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk diuji keimanan kita. Apakah kita masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya atau dengan kemiskinannya? Kalau kita masih tetap beriman kepada Allah sampai mati, maka kita akan dipulangkan kembali ke kampung halaman. Halo.
Bo, jadi sebenarnya kampung kita itu akhirat, bukan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Siapa yang saat ini menanam, maka dia akan menuai. Tergantung apa yang ditanam oleh masyarakat Cikondang. Pohon gerenuk kah atau pohon padi kah? Kalau pohon padi pasti akan panen padi. Tapi jangan pernah mimpi kalau menanam pohon gerenuk pengen berbuah jeruk. Suah, lah iyalah Pak Kiai, secara logika juga nggak normal. Pengen masuk surga tapi mengamalkan amalan neraka. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Kalau ditanya pengen masuk surga, pengen salat hente. Pengen masuk surga, pengen ngaji hente. Pengen masuk surga, pengen mulu dan hente, kan tolol. Anu rajin sholat, rajin sedekah, rajin muludan eta ge belum tentu asup surga. Lah iya si jelema sholat teh elok ngaji teh elok sedekah teh hoyong muludan teh hoyong asup surga, tolol. Subah. Makanya awas kita di dunia ini diuji oleh Allah. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Yang namanya manusia, derajat itu tidak bisa diukur dari harta dan bentuk. Walaupun hidupnya kaya raya, mobilnya loba, emasnya loba, tanahnya loba, tapi tersolat setan. Halo. Begitupun ibu bapak, walaupun bentuknya gagah, ganteng, cantik, bahenol, mehong, ya kalau dandan bagaikan tetap ente sholat majurik. Karena Allah tidak melihat harta dan wujud. Yang Allah lihat itu adalah ketakwaannya. Sholat ente, ngaji ente, eta anu dinilai ku Allah subhanahu. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Betul? Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Walaupun teboga imah, teboga sawah, hidup napas pasan, rajin sholat, rajin ngaji, eta manusia yang berjaya, eta manusia yang bahagia, eta manusia yang sukses, eta manusia ciri-ciri penduduk surga. Kita wajib iri, walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi rajin ke masjid, rajin ibadah, wajib iri. Kenapa? Sebab karena itulah contoh kekasih Allah, itulah waliullah, itulah penduduk surga. Dibandingkan mereka yang banyak hartanya, berdasi, mobil arpar, tanahnya di mana-mana, tapi telok ke masjid, telok pengajian, walaupun dia bahagia, tertawa, di balik tawanya ada derita selama-lamanya, di balik tawanya ada neraka. Woi! Subhan. Firman Tuhan di dalam kitab suci Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Betul? Miskin kaya bukan ukuran. Kenapa? Sebab sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Benar lagi. Mampukah si kaya menahan hawa nafsunya, berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih,
dan jangan sesali diri. Betul. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada, walaupun kaya tersolat mah ahli neraka. Subhan. Lanjut. Hadirin hadirat ahli surga semuanya, abi yakin ini masya Allah masyarakat Cikondang. Abi bangga melihat persatuan dan kesatuan masyarakat Cikondang. Ini suatu hal yang mustahil akan terjadi, peringatan per Maulidin Nabi yang amat mewah dan meriah ini kalau tidak kompak dan tidak bersatu masyarakatnya. Ini semua berkat kesatuan dan persatuan pemuda masyarakat Kondang. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak jeung ibu mau beda baik. Kalau bapak takbir, Allahu Akbar. Ya, ibu takbir, Allah. Takbir, Allah. Tak itu baik. Alhamdulillah. Serta acan diteraskan yuk sarang-sarang orang sararea istighfar sama-sama. Astagfirullah semuanya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hidup ini gampang. Allah tidak menghendaki hambanya sulit. Hanya manusia itu sendiri yang mempersulit dirinya sendiri. Sebenarnya kita ini gampang, sederhana. Kalau pengen selamat bahagia dunia akhirat, nurut ke Allah beres. Kenapa? Sebab karena kalau nurut ke Allah ibarat kereta berjalan dalam relnya. Sejauh manapun harapan dan tujuan kita akan sampai selamat pada tujuan. Tapi kalau hidup ini keluar dari rel akidah, rel perintah, tidak mengikuti aturan Allah, ibarat kereta berjalan keluar dari rel. Nggak usah jauh-jauh, 2 meter rel kereta keluar dari rel, nyungsep. Begitulah hidup saudara. Subhanallah. Nah, dengaran rumah tangga, ujian jeung cobaannya ayeuna kan lagi rame ya. Lesti KDRT segala macam. Bo syarat kerukunan rumah tangga eta aya opat. Kalau ibu bapak pengen rumah tangganya selamat dari pintu pelaminan sampai pintu surga, jalankan 3 syarat keselamatan kesuksesan rumah tangga dari dunia sampai surga. Siap mengamalkan? Siap mendengarkan? Siap melaksanakan? Pertama, kalau kita pengen rumahnya hidupnya barokah, rumah tangganya selamat dari sama-sama mudanya sampai sama-sama tuanya, dari sama-sama hidupnya sampai sama-sama matinya, dari sama-sama di dunia sampai sama-sama di surga. Pertama, ada 3 S. Syaratnya cuma 3 S. Pertama, S. Lain es lilin, es cendol. Pertama adalah S, saling. Saling apa? Saling mencintai, saling memuliakan, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong. Terutama bapak-bapak, Pak, ulah KDRT karena pameget ya istri ya. Apa istilah bahasa Sunda non pemegetnya? Bahasa Indonesianya, jangan terlalu temperamen terhadap seorang wanita. Coba sadar sesadar-sadarnya, kita ini bukan keluar dari kelapa.
Bapak-bapak tolong sayangi wanita, hormati wanita. Kenapa? Sebab karena kita kaum Adam dimanapun berada di muka bumi ini, sadarlah sesadar-sadarnya kita ini dilahirkan ke dunia bukan dari pohon kelapa, bukan dari pohon gerenye, tapi dari kaum Hawa. Subhan. Emang laki-laki punten kalau tidak menyadari itu, terhadap ibu kurang bisa memuliakan, terhadap istri kurang bisa menyayangi. Kenapa? Karena kita tidak sadar dari mana kita asalnya. Subhan. Padahal lihat perjuangan seorang wanita. Ya Allah, semenjak setitis air kita mendekam dalam rahimnya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Coba kaji, pelajari itu semenjak setitis air sampai mendekam dalam rahim 9 bulan. Tersiksa lahir batin. La haula wala quwata illa billah. Tidur di bawah, nyuci di bawah, ke pasar di bawah, sholat di bawah. Tersiksa lahir batin, genak makan, genak tidur. Subhanallah. Karena ayah isi-isian mah duduk juga cantik wanita mah. Tapi di saat ada kita, hoyong kita hara rasa. Kasiksa. Subhanallah wa bihamdihi. Subhan. 9 bulan penuh derita dan paksa sengsara membesarkan kita. Itu kaum wanita. Apalagi ketika melahirkan, ya Rabb. Subhanallah. Dina kitab ibu cenah, ibu-ibu kalau melahirkan itu 1000 kesakitan menjadi 1. Apa benar? Tak tanya tak. Taros tak. Abi belum pernah ngelahirin. Subah. Antara hidup dan mati menyelamatkan nyawa dan raga kita. Andai kata seorang wanita ditanya antara hidup dan mati anak atau dirinya, seorang wanita akan lebih memilih hidup anaknya, mati dirinya. Subhanallah. Ketika melahirkan, subhanallah, subhanallah. Makanya bapak kalau ada istri ngelahirin itu di jagongan, di tenyangan, tongkrongan, subhan. Jujur ibu ya, seorang di kampung Cikodang kalau ada seorang wanita sedang melahirkan, was-was kampung, was-was satu rumah. Zaman baheula makan akan dukunnya. Ayeuna makan bidannya, baheula berdukun. Ribut. Cek dukuna, atuh sabar neng, sabar ya neng, istighfar baca selawat neng, sabar tas sakadap di tas ketinggalan, tas kepala lah, tas sekedap deh, kabaran. Tas sekedap deh, cekrakan ya, belakang deh, cepat sekedap deh ya. Teraskan neng, teraskan neng. Berasa. 3 kilo. Bayangkan, eta bolongan sekecil eta keluar eta. Sampai dijahit 7 jahitan. Bayangkan eta. Saraf pada putus, darah ditumpahkan, jiwa raga dikorbankan untuk kita laki-laki. Makanya bapak jangan macam-macam sama seorang wanita, kawalah. Ulah tepuk tangan lah, ngebelain ibu-ibu Eta cek Rasul pak, cek Rasul. Anal jannata tata atanil ummahat
Wahai bapak-bapak, awas ngararati surga maneh tak aya di wanita saha ibu, karena surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Sebagai penghargaan Allah, surganya laki-laki berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Penghargaan dari Allah untuk seorang wanita. Bapak ibu, walaupun rajin sholatnya 1000 rakaat satu hari, pergi haji setiap tahun, pergi umroh setiap bulan, puasa Ramadan Senin Kamis gak pernah tinggal, sedekah miliaran, kalau tidak mendapatkan ridho ibu, kalau tidak mendapatkan ridho ibu, haram masuk surganya. Lumayan menang istirahat. Jelaskan? Jelaskan? Jangan bangga jadi orang laki-laki. Bukan laki-laki hebat sebelum bisa memutrikan seorang wanita, terutama ibu. Hai manusia, ih dadak cenah. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Subhanallah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah darah daging ibu. Subhanallah, subah, semua milik ibu, punten bapak ibu. Makanya kalau orang tua ngambil harta anaknya halal, halal tanpa permisi. Diambil hartanya tanpa permisi, kata orang menyuri. Nggak ada kata nyuri bagi orang tua yang mengambil harta anaknya, apalagi hartanya anaknya juga milik orang tua. Atuh iya, Bo. Kecuali anak. Kalau anak sama orang tua naon deui jutaan, 1000 perak aya di meja, eta wajib izin minta sama orang tua. Kalau anak mengambil punya orang tua tanpa izin orang tua, walaupun 1 rupiah, haram hukumnya. Naon deui sampai ngeical sawahna, ngeical imahna, warisan cenah tolol eta jeung. Orang tuanya masih hidup lah sampai minta warisan. Antos mah pelang aja pergi sama istrinya. Entah sebulan sekali, entah setahun sekali. Paling lebaran berdongkap nengok orang tuanya. Assalamualaikum. Cek orang tuanya, masalah. Ya Allahnya, ibu kangen lah. Naon cek anak lah. Iya bu, sawah anu di eta kan masih ayah. Lain harus buku maha kabarna sehat cager, lain sawah di ditu masih ayah ente cenah kan tolol. Sobah dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Namanya orang tua pengorbanan untuk kita, jiwa, raga, lahir, batin, harta benda. Tak terukur dan tak terukir kasih sayangnya. Orang tua mah naon di anaknya nurut saroleh, walaupun anaknya nakal bandel, orang tua mah sayang aja. Naon dia anak nasara jadi belaan baik. Naon dia anak ganteng gasep ayu, walaupun anaknya pesek berem pendek, tetap orang tua sayang. Sok
daya kan sok eta ibu-ibu ngomong kan ya, padi kung, padi kung, si ganteng, si kasep, padahal anak nama pesek. Pendek kayak kodek. Atau si ganteng baik, padi kung, si anak raja, padahal anak tukang beca. Saking sayangnya kepada kasih sayang orang tua tidak bisa terukir dengan apapun. Maka kutukan bagi seorang anak yang tidak menghormati ibunya. Subhanallah. Dosa-dosa manusia ada balas dan ganjar. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Dosa mabuk, dosa judi, dosa zina, dosa tersolat, dosa korupsi, dosa-dosa naon bae eta balasana engke saparantosna maut di akhirat nanti. Illa uququl walidain, kecuali dosa durhaka kepada seorang ibu, kecuali dosa durhaka terhadap orang tua. Cek Rasulullah, tidak harus menunggu mati, tidak harus menunggu akhirat, herop eta jelma anak durhaka akan langsung datang kutukan dan adab dari Allah di dalam hidupnya. Tapi punten ya Pak, punten. Biasana nih, kalau orang tuanya masih hidup, betapapun durhakanya anak itu nggak langsung diadab oleh Allah. Biasanya gitu. Padahal anaknya durhaka, kurang perhatian, kurang kasih sayang sama orang tuanya, sampai orang tuanya nyeri hati, tetap anaknya mesantet, selamat aja, berjaya aja. Kenapa tidak langsung diadab oleh Allah? Karena orang tuanya masih hidup. Kenapa orang tuanya masih hidup tidak langsung disiksa oleh Allah, diturunkan adab? Karena yang namanya orang tua, sejahat, sebangga, sejelek apapun anaknya, tetap orang tua tidak ridho anaknya menderita. Jadi umumnya anak durhaka itu akan mendapatkan kutukan balasan dari Allah itu nanti setelah orang tuanya mati. Kalau orang tua yang udah meninggal, baru datang adab Allah. Yang tadinya kaya bangkrut, yang tadinya maju hancur, yang tadinya berjaya kena penyakit stroke. Tak percaya mah. Eta mah hadis sahih. Loba manusia hidupnya cilaka, sababiahnya durhaka dan tidak peduli kepada orang tuanya. Betul? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Betul? Ibu belum pernah doa joreh, berdoa jelek sama anaknya. Jarang seorang ibu berdoa jelek kepada anaknya walaupun anaknya itu durhaka. Benar, selalu berdoa baik. Tapi kalau sampai seorang ibu menitiskan air mata karena sakitnya hati melihat anaknya bersanding dengan istrinya, dia pergi begitu saja melupakan jasa ibunya. Dia kerja dapat uang buat istrinya, dia bikin istana buat istrinya, dia dapat gaji buat istrinya, dia beli mobil buat istrinya. Padahal yang melahirkannya adalah ibunya, yang membesarkannya ibunya, yang ngurus ibunya, yang mendidik ibunya, tapi lupa pada ibunya. La quwata illa billah. Subhanallah. Ini bukan rahasia umum saudara. Sudah menjamur anak durhaka kepada orang tua. Semenjak kecil diurus oleh orang tua, dikorbankan jiwa raga, dididik sudah besar, dinikahin pelan. Ya Allah. Padahal kita orang tua punya anak itu menanamkan harapan,
menanamkan harapan agar disayang anak, diperhatiin anak, diurus anak, tapi anaknya kurangan. Sebenarnya ini sederhana. Esensinya orang kalau pengen sukses dunia akhirat gampang. Cukup muliakan ibu, hormati ibu, sayangi ibu. Istri muliakan istri, hormati istri. Walaupun istri tidak melahirkan kita, tapi istri melahirkan anak-anak kita. Kalau seorang istri ada kekurangan, kalau seorang istri tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, kita maklumi, kita wajari saja. Kenapa? Karena kesalahan dan kekurangan istri itu tidak seberapa dibandingkan perjuangan dan pengorbanan istri ngurus anak kita. Subhan. Muliakan wanita, hormati wanita. Rasulullah pun datang ke muka bumi ini mengangkat derajat kaum wanita. Lanjut. Jadi kalau pengen rumah tangga kita barokah, Pak masih hidup? Bapak pengen asup ke surga? Jawab, bapak pengen asup ke surga? Ibu pengen asup ke neraka? Jadi bapak ibu kalau pengen masuk surga sederhana, terhadap suami istri saling menghormati. Suami yang menghormati istrinya, istrinya menghormati suaminya, suaminya menghormati ibunya dan mertuanya, istrinya menghormati ibu dan mertuanya. Cukup syaratnya selamat dunia akhirat. La haula wala quwata illa billah. Bukanlah gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau tempat kau memuja, bukan kubur, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Ya Allah, pengen sukses ulah ke mana-mana. Ulah iya mawi pengen sukses tak kuburan, tak keramat, jarah kesana kemari, bu kiai semua didatangi, dukun didatangi, nyeangan syariat pengen sukses dunia akhirat semua didatangi, orang tua mah dilupakan, koplok jentolol eta mah. Subhan. Padahal keramat yang paling ampuh adalah orang tua. Setitis air mata yang dicucurkan oleh orang tua karena ulah anaknya, setitis air mata itu yang akan menjelma petaka dalam hidup anaknya. Setitis air mata yang dicucurkan oleh orang tua karena bahagia amal daripada anaknya kepada ibu dan bapaknya. Ibunya merasa bahagia sampai mencurahkan air mata karena kepedulian anaknya. Maka setitis air mata itu pula yang akan menjelma istana surga bagi anaknya dunia dan akhiratnya. Subhan. Jadi anu pertama kerukunan rumah tangga eta saling, terutama bapak punten. Di dunia ini tidak ada yang namanya suami istri itu sama, nggak ada. Makanya bapak-bapak jangan pernah cari istri pengen yang sama, nggak ada, nggak akan nemu sampai kiamat juga. Dari bentuknya aja udah beda. Dia mau bolong, kita mau panjang. Dari bentuknya aja udah beda. Dari perbedaan itu akan lahir keindahan anak cucu yang soleh. Amin. Amin. Jadi bapak ibu jangan pernah mimpi pengen cari pasangan yang sejoli, yang sama, yang seide sampai kiamat. Saudara gak pernah menemukan itu. Kalau ada orang tua kita yang hidup rumah tangganya rukun sejahtera dari dunia sampai akhirat, bukan karena kesamaan, tetapi karena kesabaran dan kesalingan mereka.
Halo. Terutama bapak ibu, neng, bo, kalau pengen rumah tangganya sakinah, tenang, barokah, kumpul di dunia, kumpul di surga, saling menghormati, saling menyayangi, terutama saling berebut salah. Yang paling penting ya apa dalam rumah tangga itu esensinya adalah saling berebut salah. Udah aman. Umpama ada satu masalah, kata ibunya, "Papa, ini gara-gara mama, Papa. Papa maafkan mama, Pak. Ini salah mama, Pak. Ini dosa mama, maafkan mama, Pak." Kata suaminya, "Oh tidak, Pak. Ini salah Pak, salah Papa, Ma. Mama nggak salah, ini dosa Papa, Ma. Maafkan Papa, Ma." Udah beres. Nggak usah dua-duanya, Pak, berebut salah. Satu aja yang masih mengaku salah, masih di titik aman. Sok deh. Ada satu masalah, istrinya egois, suka tiktokan. Nah iyalah jadi istri tiktokan lah. Istri-istri yang suka tiktokan itu tanda-tanda wanita ahli neraka. Nanti habis ini kita bahas ya hadis nasoheh, sok terpercaya mah. Ntar belum selesai ini mah urusan rumah tangga dulu. Kan udah niat tadinya insya Allah sampai subuh. Nah siapa panitia kabida-bida itu ditambahan mah. Jadi kalau masih ada yang merasa bersalah, walaupun satu, ya suaminya berjiwa besar, istrinya egois terpendewek, hoyong kalah, egois, subhanallah. Di saat ada masalah, ini gara-gara papa dipelangi kelas aja, makanya papa jangan begitu. Kata wanita-wanita neraka ya. Cek suaminya, iya mama ini salah papa, hampur mama, makanya papa, iya maafkan papa, masih aman lah sampai kiamat insya Allah nggak akan pernah cerai-cerai, nggak ada talak-talak. Satu aja yang masih merasa bersalah, atau sebaliknya suaminya kurang ajar, suka selingkuh, pulangnya telat, tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Ketika ada masalah selalu istrinya, mama bagaimana sih, berat-beratlah kopi mapuna bantu pengen dilayanin baik. Masya Allah, pagi kopi, sore kopi, malam mau mandi, habis mandi mau berak, taina sampai taina ge kopi, pengen dilayani tapi kurang menghargai dan menghormati seorang istri. Istrinya sabar, iya papa maafkan mama papa, makanya jadi istri jangan gitu. Hei, iya pak, ini dosa mama pak, maafkan mama pak, ampun mama pak, masih aman. Tapi kalau sudah dua-duanya egois, yang satu nggak mau kalah, yang satu merasa benar, yang satu nggak mau di atas, yang satu nggak mau di bawah, udah anjing lo, setan lo, babi lo, udah wes bablas rumah tangga nah kunaonnya angin-angin. Udah, apalagi belum punya anak bah, walaupun anaknya udah 5 bah, kalau sudah takabur ajub, udah merasa benar, udah bah, nggak akan selamat. Ada yang punya anak 5 cerai, udah pada tuanya nggak tahu diri, udah pada mau mati cerai. Itu saja alasannya, karena satu sama yang lain sudah berebut benar, bukan berebut salah. Lanjut. Ya istighfar. Astagfirullah semuanya. Rob.
Alhamdulillah. Itulah syarat kerukunan rumah tangga ya, awas. Yang kedua, S yang kedua. Tadi saling Bu ya, saling berebut salah. Anu kedua, S naon? Sabar. Salakina sabar, ibu-ibu nak sabar, atau insyaallah makmur. Cek Allah, innallaha ma'as sabirin. Wahai kamu suami istri, kalau kamu saling sabar, aku bersamamu selalu. Maka akan dijaga keutuhan rumah tangganya dari dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Anu katilu naon esna? Salat. Dua-duanya bapak ibunya keluarga harus rajin salat. Harus menjaga salat lima waktu, wajib hukumnya. Punten. Demi Allah, siapapun orangnya, rumah tangga yang sudah meninggalkan salat, walaupun dia hidupnya kaya raya, tetap ujung-ujungnya hancur berantakan. Bisa dibuktikan. So, kalau nggak percaya, karena sudah dinas oleh Al-Quran, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang meninggalkan salat, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka pasti hidupnya akan hancur dan celaka. Subhan. Jadi bapak ibu jangan pernah mimpi rumah tangganya barokah. Jangan mimpi kalau bapak dan ibunya masih tinggal sholat. So, anu aya naon ribut di rumah tangganya panas, los deh. Terpercaya mah usahana seret, anakna masalah, hiji doang elatna naon henteu sholat. Meninggalkan sholat, karena di mana satu keluarga salat subuh kalau sudah ada yang tinggal sholat bapak dan ibunya, maka turunlah laknat. Dan laknat ini tidak hanya mengenai bapak dan ibunya, tapi mengenai seluruh keluarga yang ada di rumah itu. Bo, jangan iri dengan keluarga yang bermobil, rumahnya istana tapi tersolat. Fangta diri sya'atan, lihat dan tonton nanti, hancur bagaimanapun juga. Walaupun dia sampai mati, dia berjaya, tetap hancur. Nanti di akhirat berantakan, anaknya ke neraka wel, ibunya ke neraka lado, bapaknya ke neraka sair, acak-acakan. Subhan. Halo. Lanjut. Tolong ibu, jangan tinggal sholat, jangan tinggal. Punten, ini sangat penting sekali. Tidak ada dosa yang paling terbesar dalam Islam kecuali tinggal sholat. Meninggalkan sholat satu waktu hukumnya lebih besar dosanya daripada berzina 100 kali. Meninggalkan sholat satu waktu hukumnya dosanya sama membunuh 70 nabi. Punten bapak, kalau ada orang ngomong, dia mah orangnya baik, walaupun gak sholat katanya, walaupun dia ngaji orangnya baik, dermawan dia mah katanya, sama orang tuh nolong aja katanya, dia mah pergi haji tiap tahun, umrohnya tiap bulan. Dengarkan baik-baik. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti kelak di hari kiamat yang akan dipertanyakan oleh Allah adalah urusan salat. In qudirat salatuhu tuqbila anhu sa'iru amalih. Kalau saudara ditanya salat lulus, maka seluruh amal ibadahnya tanpa ditanya lagi semua diterima oleh Allah, lulus. Tidak ditanya hajinya, tidak ditanya zakatnya, tidak ditanya puasanya, tidak ditanya amalan-amalan yang lainnya. Cukup kalau ditanya salat, lulus, semuanya bungkus. Lulus semua. Tapi wa in ruddat, kalau ditanya salat tidak lulus, rudda anhu sa'iru amali. Sebanyak apapun amalnya, walaupun pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, zakatnya miliaran, puasanya, hajinya, umrohnya, bahkan Senin Kemisnya nggak pernah tinggal, tetap mubadir. Semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhan. Kenapa? Karena as-sholatu ra'sul amal. Sholat itu rajanya amal. Kalau saudara sudah kena rajanya, mati, belum pergi haji, tapi rajin sholat, masih bisa masuk surga. Kalau saudara mati, rajin sholat, tapi belum zakat, masih bisa masuk surga.
masuk surga. Kenapa sholat? Karena sholat adalah rajanya amal. Tapi sebaliknya, rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, pergi haji ya tiap tahun, umroh ya tiap bulan, tinggal sholat, haram masuk ke surga. Ya, surga tak ya. Rukun Islam ada seberapa? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lihat, ini Islam. Man taraka sholatan wahidatan faqad kafara jiharon. Kalau orang meninggalkan sholat satu waktu saja dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir. Dengarkan baik-baik. Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, umpama umat Islam, orang Islam entah haji, copot satu, masih kuat tah agamana. Haji nanti kan, copot kan? Masih kuat kita agama. Tapi kalau umpama orang Islam ente zakat, copot satu, masih kuat. Tinggal naon? Puasa, syahadat, sholat puasa, sholat syahadat. 2, 3 ya. Umpama umat Islam, punten, halo, ente puasa, masih kuat. Masih Islam. Tapi kalau sudah tinggal sholat, subhanallah wa bihamdihi, man taraka sholatan wahidatan faqad kafara jiharan. Kalau orang sudah tinggal sholat, maka dia telah menjadi kafir. Copotlah sholat, syahadat pun copot. Subhan. Ibu bapak punten ya, punten. Abi Pak Yai Abah belum pernah Abi nemu di kitab orang yang berzina dikutuk, belum nemu bah. Orang yang nggak puasa dilaknat, belum nemu bah. Apa mungkin belum sampai bah ya? Tapi Abi sering menemukan dalam kitab-kitab tarikus sholat mal'unun ila yaumil qiyamah. Orang yang meninggalkan sholat itu dikutuk dan dilaknat sampai hari kiamat. Tahu setan? Tahu setan? Pak, tahu setan? Yuk kita ngobrol. Kenapa setan dilaknat oleh Allah? Jawab. Ayo. Kenapa setan menjadi makhluk yang terkutuk? Bahkan matinya nanti hari kiamat menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Apa dosa setan? Apa salah setan? Jawab, siapa yang tahu? Bukan takabur, Pak. Yang masyhur cuman satu doang kesalahan dan dosa setan seumur hidup. Dia itu dilaknat dan dikutuk sampai hari kiamat gara-gara meninggalkan sujud satu kali. Di akal saudara, kalau setan saja tidak bersujud satu kali, yang tadi makhluk mulia lalu menjadi manusia, makhluk yang terkutuk. Lalu bagaimana kalau manusia meninggalkan sholat satu hari? Tidak usah satu hari, satu waktu sholat subuh jaga sholat, berarti dia meninggalkan sujud 4 kali. Kalau setan saja gara-gara tidak sujud satu kali dilaknat sampai hari kiamat, lalu bagaimana manusia yang tidak bersujud satu hari 4 kali? Itu mama bukan setan lagi, setan. Subhan. Lanjut bo. Udah pokoknya Abi tolong usahakan sholat ya, awas. Makanya Abi mau mengatakan daripada 3 sholat udah minta sama Allah aja, ya Allah jadikan hamba ini babi. Lebih baik tuh daripada ketika sholat, lebih baik minta sama Allah jadi anjing bu. Percayalah, anjing lebih mulia daripada orang yang tidak sholat. Kenapa sebab? Babi, anjing, walaupun hidupnya najis gak pernah sholat, kalau mati gak ada urusan dengan nukar wanangkir. Halo, ulang melotot aing. Babi, anjing, walaupun hidupnya najis gak pernah sholat, kalau mati gak masuk neraka bu. Tapi kalau manusia tidak sholat, man taraka sholatal khamsah amdan muta'amidan
fajaja'uhum jahannam khalidan fiha. Sajal tinggal salat fajaja'uhum maka matinya asup neraka jahannam selama-lamanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Makanya Bapak Ibu tolong jaga salat 5 waktu. Udah, kalau orang sudah menjaga salat 5 waktu, jaminannya sukses dunia akhirat. Wasta'inu bisabri wassalat Allah. Kalau pengen kalian sukses, sukses usahana, sukses rumah tanggana, sukses hirupna, bahagia jaya barokah hidup dunia akhirat, bisabri wassalat. Syaratnya, obatnya, tongkatnya adalah sabar dan sholat. Boga duit, boga duit, sholat jadi boga duit. Susah, senang, sabar, jalani sholat, maka jadi senang. Kaya, miskin, sabar, jalani sholat, akan jadi kaya. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, hadapi hidup ini apapun nyatanya. Musim panas, musim hujan, sholat. Boga duit, sholat. Di imam maupun di kantor, sholat. Kaya maupun miskin, sholat. Sehat maupun sakit. Ulah iya ma ibu, ini bukan rahasia umum lagi Bapak. Sudah menjamur manusia-manusia yang tertipu dengan dunia. Betul? Ngabelaan dunia, Masya Allah. Pergi pagi, pulang sore. Pagi numpuk, sore ngitung. Siang jadi malam, malam jadi siang. Banting tulang, peras keringat mengejar harta. Sampai tekeburu sholat, tekeburu ngaji. Banting. Subuh kesiangan, dohor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya agak kelonan. Akhirnya mantu subuh, te dohor, te asar, te maghrib, te isya. Wes bablas. Salat nah, amin adeuy kumaha ieu pengajian. Salat nah, subhanallah, ngabelaan imah hiji. Ini kan dunia nih. Kata Allah ini tipu, awas tipu. Jangan sampai kalian ngabelaan imah dunia nu sesaat, yang sebentar. Kamu sampai tinggal salat, tinggal ngaji. Aya waktuna urusan dunia, aya waktunya urusan keluarga, aya waktunya mikiran pribadi. Betul? Betul. Sekarang banyak manusia apa yang tertipu dengan dunia. Masya Allah, ngebelaan imah dunia di marmer, di profil, di keramik, di tingkat, sampai jadi istana. Namun sayang 1000 sayang, penghuninya pasti mati. Betul? Pemuda, ketika mati tidak ada yang terbawa mati. Betul. Manusia zaman sekarang terlena dengan rumah dunia. Rumah aslinya mah poho. Apa rumah kita yang asli? Kuburan. Itu rumah kita Pak yang asli Pak. Rumah kita yang asli itu kuburan. Ya Allah. Tapi manusia tak poho. Kalau rumah asli lah tak yang nggak bangun kuburan. Aduh belaan nggak bangun rumah dunia. Biar pagi pulang sore, pagi numpuk sore. Tegabur salah, tegabur gaji. Iman asli lah poho. Nggak bangun kuburan lain jeng semben lain jeng keramik coy. Nggak bangun kuburan jeng sholat, jeng ngaji, jeng puasa, jeng tahajud. Siapa mereka yang peduli dengan itu? Sudah bukan rahasia umum lagi. Zaman sekarang banyak manusia tertipu dengan dunia sampai lupa dia mau kemana. Betul? Betul? Manusia banyak manusia tersesat
Banyak yang tersesat, betul. Tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba dengan segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya sampai nyungsep ke dalam kuburnya. Subhan teraskeun kuat sampai subuh ting batik. Yuk istighfar dulu bareng-bareng yuk. Astagfirullah. Semuanya pemuda Rob semangat. Alhamdulillah. Wayahna ya abah lagi bulan Maulid. Jadi abi ka dia teh di Jawa Timur, di Pasuruan, di Surabaya, di Cikesa, langsung ka dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya Rabb. Allahu akbar. Abi mohon doanya fa insyaallah semoga hadirnya Abi di sini dengan izin Allah kita kumpul bersama di sini sababia tadi zikir-zikir yang disampaikan dipimpin oleh guru-guru kita semua mendapatkan hidayah dan barokah dari Allah. Amin ya Rabbal. Tertipu dengan dunia padahal kita semua nih malam ini nih semua yang hadir ini sedang menunggu antrian ini. Betul? Antrian apa Pak? Raskin cenah. Saha eta raskin cenah. Lain raskin. Ya, antrian kedatangan malaikat Ijrail. Siapa malaikat Ijrail? Malaikat Ijrail adalah malaikat yang menjandakan wanita-wanita Cikondak. Betul? Wah, malaikat Ijrail ada malaikat yang meyatimkan anak manusia. Malaikat Ijrail ada malaikat yang mengosongkan kampung Cikondang. Halo. Pemuda, ingat ujung-ujungnya kita ini pulang menghadap Allah. Dan nanti yang namanya mati itu bukan akhir dari segala masalah. Justru mati adalah awal dari segala masalah. Subhan. Suatu saat pastikan datang saat-saat paling menakutkan. Betul. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Betul. Yang namanya kematian pasti akan datang. Namun mati terbagi dua. Ada yang matinya husnul khotimah, ada yang matinya su'ul khotimah. Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, itu mati bagi yang takwa. Amin. Amin. Semoga kita semua yang hadir dalam peringatan Maulidun Nabi ini matinya husnul khotimah. Orang yang matinya husnul khotimah mabo insyaallah habis ngaji mati atau habis sholat mati. Karena orang yang matinya husnul khotimah itu hidupnya membiasakan kebaikan. Ar-rajulu mata ala ma'asya, seseorang akan mati pada kebiasaannya. Fa insyaallah orang yang rajin sholat akan mati
setelah sholat. Orang yang biasa ngaji akan mati setelah mengaji. Orang yang biasa tahajud akan mati setelah tahajud. Sebaliknya, kalau orang yang biasa nonton bola, matinya habis nonton bola. Kalau orang yang biasanya tukang mabuk, tidak ada keraguan, matinya habis mabuk-mabukan. Kalau orang yang biasanya main gaplay, main remi, tidak ada keraguan pula, matinya habis main gaplay dan remi. Kalau orang biasanya ngejablay, itu pun tidak ada keraguan, biasanya matinya habis ngejablay. Subhan. Namun bagi orang yang durjana, mati merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, itu azab Tuhan yang nyata. Subhanallah. Mau mati sakit, dulu stroke setahun, sakit setahun, dibawa ke dokter ke sana kemari, habis mobilnya, habis emasnya, habis sawahnya, habis tanahnya, habis orangnya. Lah, mau mati mah tadi aja ya, jangan ngabisin harta orang dulu. Udah habis harta ya mati orangnya. Giliran pae deh, cek Rasul sakaratna siga sutra dicabut tina masa pak sakaratna sampai 3 poe 3 penting anu sadis masa sakaratna 7 poe 7 penting mulai tina poe Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis giliran paeh malam Jumat. Keluarga anak kumpul nangis semua, ya Allah, Masya Allah, aina atas waktu namoga mati nakudul khotimah. Ayo Pak, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayo Pak. Lain syahadat malah melot. Nah iya, coba aja dipikir sekarang 7 poin 7 penting sahan. Mau kerja, mau ke sawah, batin. Ya apa ya? Lah iya, dia balas keluarganya menangis dia nungguin wajar. Kalau orang lain menangis di depannya bohong. Dipayun mah, Masya Allah gustinya karunya teh gusti. Di lembaga yang tepai-pai batin. Kan bohong nampaknya. Lanjut. Aduh Masya Allah, abah ampunten bae. Pengen mah teras nafasnya siga. Hadirin hadirat pangapunten, tapi insyaallah sebelum abi tutup dengan salam, nanti Bapak Ibu yang ngambil air santri ini punten, abi mohon minta infaknya 15.000. Insyaallah 15.000 itu manfaatnya dari dunia sampai akhirat. Insyaallah sok mangga. Bapak Ibu yang punya anak, mangga diantos di pesantren Abi gratis, tidak dipungut biaya apapun. Gak ada bayar listrik, gak ada, udah. Pesantren zaman ayeuna bayar gratis kan telaku. Mesti subhan. Teraskan. Sakitu panginten hadirin hadirat, mohon hampura lahir batin dari awal sampai akhir abi pasti banyak salahnya. Apa ya? Mohon hampura, kurang lebihnya dihampura. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.